Ibu Bapak sekalian, alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir di sini dalam rangka pembukaan diklat PPIH Arab Saudi tahun 2026. Kami dari Kementerian Haji sangat mengapresiasi para panitia yang telah menyiapkan bukan cuma sebulan, mungkin sejak 3 bulan lalu, dan kita berharap bahwa pelaksanaan diklat ini seperti yang disampaikan oleh Pak Wahid tadi bisa menjadikan pelayanan kepada jamaah haji jauh lebih baik. Ibu Bapak sekalian, Kementerian Haji ini baru dibentuk Agustus 2024, tapi ini dibentuk bukan dalam waktu sekejap. Bapak Prabowo sudah mencanangkan, mengikhtiarkan ini sejak 2014. Pada Pilpres 2014, pada visi misi beliau sudah mencantumkan pembentukan Kementerian Haji, Kementerian Haji dan Umroh. Pada visi misi Pilpres 2019 pun beliau tetap mencantumkan Kementerian Haji dan Umroh. Dan pada Pilpres 2024 pun beliau menyentuhkan agak berbeda sedikit Kementerian Haji dan Wakaf. Alhamdulillah ketika beliau terpilih dan ketika membentuk kabinet ada kendala sedikit bahwa di haji sudah ada undang-undang hajinya, di Wakaf sudah ada undang-undang Wakaf, sehingga waktu itu dibentuk Badan Penyelenggara Haji. Yang saya garis bawahi ketika beliau memanggil kami, saya dengan Pak Daniel ini, untuk menjadi kepala dan wakil kepala Badan Penyelenggara Haji, beliau menanyakan dan menyampaikan, Gus Irfan dan Saudara Daniel, kita tahu bangsa Indonesia ini mayoritas umat Islam, hampir 90%. Dan saya tahu, kata beliau, bahwa cita-cita tertinggi umat Islam adalah menjalankan ibadah haji. Karena itu sebagai presiden saya ingin memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji dengan membentuk Badan Penyelenggara Haji. Itu yang disampaikan beliau, dan beliau menanya apakah Gus Irfan dan Saudara Daniel ini siap jadi kepala dan wakil kepala. Karena kami melihat kalimatnya memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji, maka kami berdua menjawab bismillah, siap. Dan setelah melalui hampir 1 tahun revisi undang-undang, terutama ditangani oleh Pak Wahid dan teman-teman di Komisi 8, akhirnya direvisilah undang-undang haji dan lahirlah Kementerian Haji yang kita kenal sekarang ini. Bapak sekalian, tadi malam saya di WA oleh Pak Wamen, Gus, kita besok pakai kaos tentara ya, yang kita pakai waktu retret. Saya cari dulu di lemari, saya temukan kaos, saya pakai masih bisa. Saya temukan celana doreng saya pakai, harus penuh perjuangan karena sudah maju perut. Dan beliau juga mengatakan, oh, jangan pakai yang doreng. Beliau juga mempunyai masalah yang sama, tapi bukan karena tidak muat, tapi justru karena kedodoran. Luar biasa beliau ini, dalam waktu 1 tahun bisa mengurangi berat badan hampir 10 kilo mungkin, sehingga perutnya jadi langsing dan celana dorengnya kedodoran. Akhirnya kita pakai celana krem ini. Jangan diartikan bahwa ini
ada sesuatu. Kebetulan kita punya celana taktis ya yang doreng dan krem. Dan ini sekedar informasi saja, krem ini juga hasil retret di Hambalang dari Partai Gerindra kemarin. Bapak sekalian, penyelenggaraan ibadah haji bukanlah pekerjaan biasa. Ini adalah amanah negara, amanah umat, dan amanah keagamaan yang bertemu dalam satu titik tanggung jawab. Di dalamnya terdapat dimensi ibadah, dimensi pelayan publik, serta dimensi diplomasi dan tata kelola internasional. Ini telah ada dimensi lainnya, tidak kita sebutkan, ada dimensi politiknya juga. Karena itu, seorang petugas yang terlibat di dalamnya tidak cukup hanya memiliki niat baik, ia harus dibekali kompetensi, integritas, dan kesiapan mental yang matang. Seperti disampaikan dari panitia tadi, Anda semua disiapkan secara fisik, disiapkan disiplinnya, disiapkan pengetahuan tentang ibadah haji, disiapkan pengetahuannya tentang situasi di Saudi, disiapkan juga peraturan-peraturan dan terkait dengan haji. Juga disiapkan tentang bahasa Arab standar. Kenapa? Karena itulah yang diperlukan oleh para petugas haji di sana. Tadi Pak Wahid menjelaskan kalau ada makanan datang dan tidak sesuai, tegur. Gimana negurnya kalau nggak bisa bahasa Arab? Maksud dipisui. Jadi kalau bisa, kalau salah satu upaya kita memberikan bekal bahasa Arab untuk memberikan teguran jika para petugas-petugas dari Arab Saudi kurang pas. Selama ini mungkin teman-teman BPIH tidak berani menegur karena bingung kalau menegur caranya gimana, bahasanya apa. Dan alhamdulillah tahun ini kita siapkan, kita bekali bahasa Arab. Indonesia adalah negara dengan jumlah haji terbesar di dunia. Kita 221.000. Itu yang resmi. Barangkali juga ada yang tidak resmi, tapi alhamdulillah tahun kemarin yang tidak resmi itu hampir nihil. Ada beberapa yang berusaha dengan cara macam-macam. Jadi kebetulan Anda semua adalah berasal dari seluruh Indonesia. Tolong diingatkan kepada tetangga, masyarakat, keluarga, jangan mencoba menjalankan ibadah haji di luar visa yang resmi. Tahun kemarin banyak korbannya, hanya haji sampai di Madinah, hanya haji sampai di Jeddah, hanya haji di Mina, tidak sampai ke Arafah. Karena itu Anda semua salah satu bagian dari corong kita untuk menyampaikan kepada para keluarga, masyarakat di lingkungan Anda. Tahun 2026 merupakan fase penting dalam penguatan layanan haji nasional. Kita menghadapi perubahan regulasi, penyesuaian sistem layanan di Arab Saudi, serta karakteristik jemaah yang semakin beragam dari usia, kondisi kesehatan, dan latar belakang sosial. Semua ini menuntut kesiapan petugas yang lebih adaptif, lebih profesional, dan lebih berorientasi pada solusi. Saudara sekalian, seperti sampaikan tadi, jangan berpikiran kita berangkat, Anda berangkat untuk nunut haji, nebeng haji, seperti sampaikan tadi. Niatkanlah berangkat sebagai petugas haji, niatkanlah berangkat sebagai pelayan tamu-tamu Allah. Insya Allah jika ada rezeki, jika ada peluang, tentu kalian juga bisa ikut melaksanakan ibadah haji.
Tapi jika pada satu saat ada pilihan, apakah harus menjalankan ritual haji, apakah harus ataukah harus melayani jamaah, sudah jelas pilihannya, layani jamaah. Demikian juga sehari-hari ketika mau berangkat, jenengan mau ikut sholat di Masjidil Haram misalnya, ada jemaah yang minta bantuan, saya tak sholat dulu, no way, layani jemaah dulu. Bapak dan Ibu peserta bimbingan teknis yang saya banggakan, kegiatan ini tidak dimaksudkan sebagai rutinitas administratif. Bimbingan teknis ini adalah ruang penajaman kapasitas dan penyamaan persepsi. Disinilah nilai-nilai dasar kepetugasan ditanamkan kembali. Disinilah standar layanan dipertegas. Disinilah komitmen pengabdian diuji dan diperkuat. Tahun kemarin saya juga mengikuti beberapa BIMTEK calon petugas haji, dan insya Allah berbeda tahun ini. Vibes-nya luar biasa. Mungkin seperti disampaikan Pak Wahid tadi, memang auranya memang berbeda. Insya Allah ini tanda-tanda bahwa kita akan menjalankan melalui kegiatan ini, para peserta dibekali pemahaman kebijakan penyelenggaraan haji yang terus berkembang. Peserta juga dilatih keterampilan teknis pelayanan, pembinaan, dan perlindungan jamaah. Tidak kalah penting, diklat ini memperkuat pola kerja lintas sektor. Sejak tahapan dalam negeri hingga pelaksanaan tugas di Saudi, semua itu disatukan oleh satu fondasi utama, yaitu etika melayani. Ibu Bapak sekalian, dalam diklat ini kita harapkan, seperti disampaikan Pak Panitia tadi, Ibu Bapak sekalian, panjenengan semua paham apa yang harus dilaksanakan. Panjenengan semua siap secara fisik, siap secara mental, dan tahu apa yang dilakukan. Sudah tahu nanti saya ditempatkan di pos mana. Sudah tahu nanti dengan siapa saya di pos itu. Sudah tahu dengan nanti siapa pimpinan di pos itu, sehingga mulai sekarang sudah kenal, sudah sudah bonding, sudah tahu apa yang dilakukan. Tahun-tahun yang lalu memang banyak keluhan tentang petugas haji, walaupun saya tahu juga banyak petugas haji yang sangat luar biasa dedikasinya. Saya melihat beberapa petugas tidur di lorong-lorong tenda Mina karena nggak dapat tempat. Tapi juga saya harus akui bahwa tahun lalu banyak petugas haji juga yang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bukan karena tidak mau, tapi karena tidak tahu apa yang dilakukan. Dan acara inilah kita dedikasikan untuk memberikan pemahaman kepada kalian semua apa yang harus dilakukan. Saya berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan kesungguhan penuh. Bangun kedisiplinan sejak hari pertama. Patuhi seluruh ketentuan yang telah disiapkan. Aktiflah dalam diskusi, terbuka terhadap evaluasi, dan serius dalam menyerap setiap materi. Ingatlah bahwa tugas yang akan diemban bukan tugas ringan. Kesiapan hari ini akan menentukan kualitas pelayanan esok hari. Pada para trainer dan fasilitator, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk membina diklat di sini. Mudah-mudahan itu sudah menjadi bagian dari ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berharap juga dengan memberikan keikhlasan pada para petugas yang melayani tamu-tamu Allah, karir panjenengan semua dimanapun itu semakin cemerlang, semakin meningkat. Di sini ada Laksamana pertama Harun Ar-Rasyid. Beliau ini 4 tahun menjadi
kepala linjang, dan alhamdulillah sekarang sudah ada bintang di pundaknya. Pak Jamal hadir, Pak Jamal. Kami seminggu yang lalu melantik Pak Jamaluddin. Belum sampai seminggu, waktu itu masih AKBP. Kombes, tidak sampai seminggu tadi saya ketemu lagi, sudah ada bintang di pundaknya. Itulah berkah keikhlasan melayani jamaah haji kita. Kemudian saya mohon juga pada fasilitator, jangan ragu-ragu mengingatkan pada peserta. Diingatkan sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau tidak bisa diingatkan, coret. Panjenengan semua saya minta untuk, saya harapkan menjadikan mereka petugas-petugas haji yang bagus. Tapi kalau dibina, dididik tidak bisa, silakan. Panjenengan punya hak untuk mencoret mereka dan tidak diberangkatkan ke Saudi. Kemudian pada para peserta saya sampaikan bahwa biaya tiketnya cukup mahal. Jangan disia-siakan. Ini uang umat, uang masyarakat, uang APBN bagian. Jangan disia-siakan dana seperti ini. Dan karena mahalnya biaya ini, kami berpikiran bahwa Anda semua bisa memungkinkan untuk dipakai dalam waktu lebih dari 1 kali. Tentu dengan catatan bahwa tahun ini rapot Anda bagus, rapot Anda baik, rapot Anda excellent. Nanti tim penilai juga akan memberikan penilaian siapa yang layak untuk menjadi petugas 2 kali, kalau perlu 3 kali. Itulah apresiasi kami kepada Bapak Ibu sekalian jika menjalankan tugas dengan baik. Yang terakhir saya sampaikan bahwa selain bukan ada ramah lansia, tahun ini juga ada ramah perempuan. Kenapa saya sebut ramah perempuan? Karena jamaah haji setiap tahun ternyata perempuannya jauh lebih banyak. Karena itu dalam diklat juga kita sampaikan juga apa yang dimaksud dengan ramah perempuan. Petugas haji perempuan saya kira lebih banyak daripada tahun kemarin. Petugas bimbingan ibadah haji perempuan juga jauh lebih banyak, dan diharapkan bisa memberikan kenyamanan bagi jamaah haji perempuan kita. Kemudian terakhir, saya berharap juga tetap ada teknologi bagaimana para petugas haji di sana tetap terpantau dimanapun berada. Saya minta Pusdatin apakah membuat yang baru atau memanfaatkan kawal haji yang lama, terserah, yang penting petugas haji bisa terpantau dimanapun dia berada. Saya kira itu. Terima kasih atas kehadirannya, kesiapannya. Sekali lagi terima kasih juga kepada para fasilitator dan trainer. Mudah-mudahan menjadi bagian dari ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan kepada Bapak